Bahkan saya punya komitmen, namanya di Manado, yang namanya rumah ibadah tidak boleh dibongkar pakai eskavator, walaupun ada keputusan pengadilan. Mau dia Konghucu punya, Buddha punya, Muslim punya, gereja, kalau saya ada, saya tahu, pasti saya berdiri di sana. Dan komitmen saya cuma satu, tanya semua teman-teman di TNI Polri, kalau saya berdiri di situ cuma satu saja. Kalau mau dibongkar di tempat ibadah cuma satu, tembak saya. Kalau tidak berani tembak, pulang. Karena pasti saya lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Takbir! Takbir! Sudah mau 17 Agustus, harus semangat. Yang pertama, terima kasih banyak karena saya bisa diundang, diberikan kesempatan untuk bicara tentang toleransi beragama. Ini satu kehormatan juga karena Ketua MUI Pusat bisa hadir. Satu hal yang membanggakan. Berarti ini Manado ini juga menarik. Beliau dari Jakarta tentu ya bisa hadir di sini memeriahkan ini milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia. Tadi saya lihat di sana, berarti ini 50 tahun dari 26 Juli 1975 sampai 26 Juli 2025. Kalau ini orang, ini sudah dewasa, sudah 50 tahun. 10 tahun lagi sudah masuk lansia. Nah, orang kalau sudah 50 tahun lalu kelakuannya tidak bagus, umpamanya suka ngambek dan seterusnya. Kalau orang lalu bilang Pangaraja, orang bilang ini saya kecil lah. Jadi dewasa itu identik dengan bisa mengerti tentang orang lain, bisa memahami tentang orang lain, yang berantem dikasih damai dan seterusnya. Berbicara orang dewasa, karena yang berantem biasanya anak-anak. Kalau kita melihat temanya, MUI berhikmat untuk kemaslahatan umat dan keharmonisan bangsa. Saya menerjemahkan begini, umat itu berarti umat Muslim. Jadi dia harus bermanfaat ke dalam dulu, masa keluar dulu, di dalam. Tetapi keluarnya untuk keharmonisan bangsa itu tanggung jawabnya besar sekali. Karena bangsa kita ini bukan Singapura yang penduduknya hanya 5 juta lebih. Indonesia, Jakarta saja sudah 13 juta. Kalau seluruh Indonesia ada perubahan mungkin, setahu saya ada 270 juta lebih. Kita masuk 4 besar, Cina, India, Amerika, Indonesia. Indonesia negara besar, jadi tanggung jawab MUI untuk keharmonisan bangsa sangat besar, tapi sangat kompleks dan luar biasa. Nah, kalau saya lihat lahirnya tahun 75 itu era dari Orde Lama kepada Orde Baru. Kalau saya lihat itu era Pak Harto periode kedua, yang situasi politik dan semuanya itu masih banyak gangguan. Nah, saya percaya MUI lahir pada waktu itu menyatukan para ulama, para ustaz umat muslim untuk apa? Di tengah perbedaan umat yang di Indonesia 80% sangat luar biasa, tentu harus ada wadah untuk berhimpun. Itulah lahirnya MUI. Jadi saya bisa membayangkan senior-senior kita itu pada waktu membentuk MUI, wow, kerjanya luar biasa. Karena di MUI lah berhimpun para ulama, ustadz semua untuk apa? Bisa berdiskusi, bermusyawarah, menyatukan persepsi di tengah begitu banyak perbedaan. Saya percaya MUI bukan hanya stempel
halal atau haram. Saya percaya di MUI ini tentu mengatur tentang keuangan muslim harus yang baik seperti apa, bagaimana muslim harus menjadi berkat bagi bangsa kita, bagaimana mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan menjaga keharmonisan bangsa ini. Tidak mudah menyatukan ini, karena kenapa? Indonesia ini berbagai suku, berbagai bangsa. Untuk menyatukan ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tidak mudah, apalagi lahirnya pada waktu era situasi Orde Lama kepada Orde Baru, lalu lahir MUI. Saya yang Kristen pendeta, saya bisa merenungkan situasi pada waktu itu lahirnya MUI. Maka MUI ini kekuatannya sangat luar biasa. Nah, tapi kalau lihat di YouTube, mungkin satu-satunya pendeta yang sering pakai kopiah di Indonesia saya. Kalau lihat di YouTube, mungkin saya pendeta satu-satunya yang sering ada di masjid-masjid. Bahkan kalau Habib Toha sana bikin acara di lapangan, di Bitung, di Kampung Ternate ini yang dibuat umat hadir, saya selalu diberikan kesempatan untuk berikan tausiah ya, tentang kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan. Ada banyak orang bisa lihat di YouTube materi-materi seperti ini untuk menyampaikan toleransi begini dan seterusnya. Banyak bisa melakukan itu. Tapi saya secara khusus masuk ke dalam. Saya ikut bersila, ikut doa bersama muslim. Saya bisa merasakan itu di dalam, ikut bersalawat di dalam. Makanya Pak Amir Rubito ini, Pak Yasir yang Manado ini, sementara berdoa agar pendeta Hanipanto ketemu hidayah agar jadi mu'alaf. Nah, saya saking akrab dengan Ketua MUI ini Pak, yang lebih besar manggil saya Pak Habib Toha ini yang saya lihat generasi muslim yang sering buat takbir akbar begitu, yang betul-betul Pancasila merah putih beliau. Makanya saya bilang kalau ustadz di Indonesia modelnya kayak Habib Toha sana, maka aman Indonesia. Makanya dalam memilih ini, dalam rangka MUI menjaga keharmonisan bangsa, untuk teman-teman dari MUI khususnya yang dari Jakarta, Bapak punya akses ke Menteri Agama, ke pemerintah pusat, tolong sampaikan juga kepada ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip kalau lagi ceramah aja bicara tentang Al-Quran, tentang Muslim, jangan singgung-singgung agama lain. Kalau singgung, bicara yang positif. Jangan lagi bicara disalib, ada jin kafir, sudah stop tuh yang begitu. Itu membuat situasi tidak harmonis. Damai itu indah. Kalau yang di Jabar di mana-mana mau ingin belajar tentang toleransi beragama, datang ke Manado. Karena di Manado, Sulawesi Utara adalah laboratorium kerukunan beragama. Kami bisa bersama-sama. Allah Akbar. Jadi momentum ini Pak, saya sekalian curhat melihat situasi di Sukabumi kemarin, di Sumatera sana, tetapi jaga untuk tidak memprovokasi umat agar kita tidak jadi benturan. Damai itu indah, tapi untuk jaga kerukunan, jaga untuk damai butuh komitmen, butuh usaha. Kita sama-sama jaga itu. Api sekecil apapun harus dipadamkan agar dia tidak membesar. Hidup damai aja cari duit susah, untuk ribut aja. Oh, anggota dewan kita Pak Amir sering sama-sama. Beliau juga punya komitmen. Pendeta Hanipanto kita jaga ini Manado. Aku selalu terjaga. Kalau ada orang dari luar yang bikin kacau sini, tolong boleh aku habis. Yang penting di Manado orang aman-aman. Ya, agar orang masih muslim boleh berjalan bawa Al-Quran, orang Kristen berjalan boleh bawa Alkitab. Saya pernah tinggal di Jakarta 28 tahun dan 14 tahun. Teman saya lebih banyak muslim. 97 saya bertobat pulang Manado jadi pendeta, tidak menghilangkan itu. Saya tetap
tetap bergaul, berteman. Bahkan saya punya komitmen, namanya di Manado, yang namanya rumah ibadah tidak boleh dibongkar pakai eskavator, walaupun ada keputusan pengadilan. Mau dia Konghucu punya, Buddha punya, Muslim punya, gereja, kalau saya ada, saya tahu, pasti saya berdiri. Dan komitmen saya cuma satu, tanya semua teman-teman di TNI Polri, kalau saya berdiri di situ cuma satu, saya bilang, kalau mau dibongkar di tempat ibadah cuma satu, tembak saya. Kalau tidak berani tembak, pulang, karena pasti saya lawan. Tidak elok tempat ibadah pakai eskavator dihantam. Tempat ibadah atau musyawarah, agar kita punya komitmen yang bersama untuk jaga untuk kerukunan tempat ibadah di Manado, di Sulut, agar kita menjadi contoh menjadi nasional. Jadi teman-teman semua, kita semua lebih panjang. Kalau kita di gereja ini sedikit lagi semua banyak kolektor tuh, saya panjang sedikit. Keluar ayat semua keluar. Jadi saya akhiri, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.